Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Prastia. Saya dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu topologi jaringan. Yang pertama ada pengertian. Topologi jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tata letak atau struktur dari sebuah jaringan komputer, baik secara fisik maupun logis. Ini mengacu pada bagaimana perangkat-perangkat seperti komputer, server, router, switch, dan mengalir melalui jaringan tersebut. Topologi jaringan memainkan peran penting dalam merancang, membangun, dan mengelola jaringan karena menentukan efisiensi komunikasi, keandalan biaya, dan cara penyelesaian masalah dalam jaringan. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi yang pertama mengatur struktur jaringan. Yang kedua meningkatkan kinerja jaringan. Yang ketiga menyediakan redundasi. Yang keempat memudahkan pemeliharaan. Yang kelima mengurangi biaya. Yang keenam mendukung skalabilitas. Yang ketujuh menentukan keamanan jaringan. Dan yang terakhir mendukung berbagai jenis layanan. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan di mana semua perangkat node terhubung ke satu kabel utama bus yang berfungsi sebagai jalur komunikasi. Dalam topologi ini, data dikirimkan dalam bentuk sinyal melalui kabel bus, dan setiap perangkat yang terhubung akan menerima sinyal tersebut. Namun, hanya perangkat yang alamatnya sesuai yang akan memproses data tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Pertama, kelebihannya, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Tata letaknya relatif mudah dibuat tanpa perlu konfigurasi yang rumit. Yang kedua, salah satu keuntungan utama topologi bus adalah biaya yang rendah. Hanya satu kabel utama yang digunakan untuk menghubungkan semua perangkat. Yang ketiga, karena hanya satu kabel utama digunakan untuk menghubungkan semua perangkat, jumlah kabel yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan topologi lain, seperti star yang memerlukan kabel terpisah untuk setiap perangkat pusat. Selanjutnya ada kekurangan topologi bus. Yang pertama, saat jumlah perangkat yang terhubung ke kabel utama meningkat, kinerja jaringan cenderung menurun. Hal ini karena hanya ada satu jalur data sehingga lebih banyak perangkat berarti lebih banyak kompetensi untuk menggunakan jalur tersebut. Hasilnya kecepatan transfer data menurun dan jaringan menjadi lambat. Yang kedua, salah satu kelemahan terbesar dari topologi bus adalah ketergantungannya pada satu kabel utama. Jika kabel ini mengalami kerusakan atau putus, seluruh jaringan akan terhenti. Perangkat di jaringan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain jika kabel bus utama gagal. Yang ketiga, kabel utama terlalu panjang. Sinyal bisa melemah dan data menjadi rusak. Penggunaan repeater bisa mengatasi masalah ini, tetapi itu menambah biaya dan kompleksitas jaringan. Sorry guys. Selanjutnya, yang kedua ada topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain membentuk jalur melingkar, seperti cincin. Dalam topologi ini, data mengalir dari satu perangkat sampai mencapai tujuan. Tidak ada perangkat berperan sebagai penguat sinyal. Kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihan yang pertama dari topologi ring, pengelolaan data yang teratur. Data mengalir dalam satu arah atau dua arah jika menggunakan dua ring, yang mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data. Yang kedua, kinerja stabil. Pada jaringan dengan jumlah perangkat yang terbatas, topologi ring dapat memberikan kinerja yang stabil dan efisien. Yang ketiga, mudah untuk mendiagnosis masalah. Jika terjadi masalah, lebih mudah untuk melacak titik kegagalan karena data hanya bergerak dalam satu arah. Kekurangan dari topologi ring yang pertama, keterbatasan jaringan. Jika salah satu node atau koneksi di dalam ring gagal, seluruh jaringan bisa terputus karena data tidak bisa mengalir ke sekitar ring. Yang kedua, kesulitan dalam pengelolaan. Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan ring bisa lebih kompleks terutama jika terjadi kerusakan. Yang ketiga, performa tergantung jumlah node. Semakin banyak node dalam ring, semakin lambat kecepatan transmisi data, karena data harus melewati semua node sebelum kembali ke sumber.
Selanjutnya, yang ketiga ada topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan di mana semua perangkat node terhubung ke satu perangkat pusat. Biasanya berupa switch atau hub. Dalam topologi ini, setiap node memiliki koneksi langsung ke perangkat pusat yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di antara node tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihan dari topologi star yang pertama, kemudahan menambahkan perangkat. Menambahkan perangkat baru ke jaringan star cukup mudah, cukup menghubungkan ke switch atau hub pusat. Yang kedua, isolasi kerusakan. Jika salah satu perangkat mengalami masalah, perangkat lain tidak berpengaruh. Hanya perangkat yang bermasalah yang akan terputus dari jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang mudah dengan adanya perangkat pusat. Pengelolaan dan pemantauan jaringan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kekurangan topologi star. Yang pertama, ketergantungan pada perangkat pusat. Jika hub atau switch pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus, menyebabkan gangguan bagi semua perangkat yang terhubung. Yang kedua, biaya yang tinggi. Memerlukan perangkat jaringan tambahan seperti hub atau switch yang dapat meningkatkan biaya awal instalasi. Yang ketiga, penggunaan kabel yang banyak meskipun lebih mudah dalam menambahkan perangkat. Topologi star memerlukan lebih banyak kabel dibandingkan dengan beberapa topologi lain seperti topologi bus. Selanjutnya yang keempat ada topologi tree. Topologi tree adalah jenis topologi jaringan yang menggabungkan elemen dari topologi star dan topologi bus. Dalam topologi ini, perangkat jaringan terhubung dalam struktur hierarkis yang mirip dengan pohon, di mana ada satu rod dan beberapa cabang branch yang menghubungkan perangkat-perangkat lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Yang pertama, kelebihan dari topologi tree, stabilitas, mudah untuk menambahkan atau mengurangi perangkat tanpa mengganggu keseluruhan jaringan. Yang kedua, pengelolaan yang mudah. Struktur hierarkis memudahkan dalam pengelolaan dan pemantauan jaringan. Yang ketiga, isolasi masalah. Jika satu cabang mengalami masalah, perangkat di cabang lain tetap dapat berfungsi, sehingga memudahkan identifikasi dan perbaikan. Yang keempat, efisiensi bandwidth. Memungkinkan distribusi bandwidth yang lebih baik di antara perangkat yang terhubung. Kekurangan dari topologi tree adalah yang pertama, ketergantungan pada perangkat rod. Jika perangkat rod mengalami kerusakan, seluruh jaringan bawahnya bisa terputus. Yang kedua, kompleksitas. Pengaturan dan pemeliharaan jaringan bisa lebih rumit dibandingkan dengan topologi yang lain sederhana seperti star atau bus. Yang ketiga, biaya instalasi yang tinggi memerlukan perangkat tambahan dan kabel untuk menghubungkan cabang yang dapat meningkatkan biaya awal. Yang keempat, keterbatasan jarak. Jarak antara perangkat dan perangkat pusat dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan kinerja jaringan. Selanjutnya yang terakhir, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat node terhubung secara langsung ke beberapa perangkat lainnya. Dalam topologi ini, ada banyak jalur yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan redundasi yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Yang pertama, kelebihan dari topologi mesh, keandalan tinggi. Jika satu perangkat atau jalur gagal, data masih dapat dikirim melalui jalur lain, sehingga meningkatkan ketahanan jaringan. Yang kedua, kinerja yang baik. Banyak jalur komunikasi yang memungkinkan transfer data yang cepat dan efisien, mengurangi kemacetan. Yang ketiga, fleksibilitas. Memudahkan penambahan perangkat baru tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Yang keempat, desentralisasi, tidak bergantung pada satu titik pusat, mengurangi resiko terputusnya seluruh jaringan jika satu perangkat gagal. Kekurangan dari topologi mesh yang pertama, biaya tinggi, memerlukan banyak kabel dan perangkat yang dapat meningkatkan biaya instalasi dan pemeliharaan. Yang kedua, kompleksitas. Pengaturan dan pemeliharaan jaringan bisa menjadi rumit karena banyaknya koneksi yang harus dikelola. Yang ketiga, manajemen yang sulit, memerlukan sistem manajemen jaringan yang lebih cermat untuk mengatasi berbagai jalur yang ada. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang tinggi. Dengan banyak koneksi, sumber daya jaringan seperti bandwidth dan daya dapat terpakai lebih banyak. Mungkin itu saja presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai topologi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.